Halo semuanya, selamat datang di Narator Tampan. Sesaat lagi kita akan bersama-sama menyaksikan recap film Body Brokers. Tanpa intro yang berlebihan, langsung saja kalian siapkan cemilan, atur posisi senyaman mungkin, dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Karena Narator Tampan akan mengadakan giveaway apabila channel ini sudah mencapai 5.000 subscriber. Langsung saja kita saksikan, inilah recap film Body Brokers tahun 2021. Film ini menceritakan tentang penyimpangan bisnis pusat rehabilitasi narkoba. Pusat rehabilitasi narkoba yang seharusnya menjadi pusat kesehatan untuk para pecandu narkoba agar berhenti untuk menggunakannya, justru menjadi tempat perdagangan narkoba. Scan film ini dimulai dari sebuah perampokan minimarket yang dilakukan oleh sepasang kekasih, yakni Utah dan Opal. Utah dan Opal merupakan sepasang pecandu narkoba. Ia melakukan berbagai cara agar tetap bisa memakai narkoba. Selanjutnya di teras kafe, Utah dan Opal sedang duduk bersama. Kemudian dari arah samping ada seorang laki-laki yang hendak masuk ke kafe. Namun Opal memanggilnya. Lantaran ia ingin meminta rokok darinya, laki-laki tersebut pun memberikannya. Bahkan laki-laki tersebut menawarinya untuk makan. Utah dan Opal tidak menyia-nyiakan hal itu. Kemudian mereka bergegas masuk ke dalam kafe. Dari situlah mereka berkenalan. Laki-laki tersebut bernama Wood. Wood memperkenalkan diri sebagai seorang yang berasal dari pihak kesehatan. Hal itu seketika membuat Opal merasa marah. Bahkan ia tidak mau memakan makanan yang sudah ia pesan. Kemudian Wood memutuskan untuk keluar dari kafe dengan meninggalkan sebuah kartu nama kepada Utah. Selanjutnya scan berpindah menunjukkan Utah sedang duduk di depan sebuah kos-kosan, di mana ia sedang menunggu pacarnya yang sedang bekerja sebagai pelacur. Selanjutnya, Utah memutuskan untuk menemui Wood di sebuah kafe. Disitulah Wood menceritakan perjalanan dirinya berhenti dari narkoba dengan melakukan pengobatan. Mendengar cerita Wood, Utah seperti merasa tertarik. Kemudian Wood menawarkan kepada Utah untuk mengikuti pengobatan yang ditawarkannya. Selanjutnya Utah mencoba mengobrol dengan kekasihnya, yakni Opal, untuk mengajaknya bersama-sama melakukan pengobatan yang sebelumnya sudah ditawarkan oleh Wood. Dengan mengikuti pengobatan tersebut diharapkan mereka akan lepas dari narkoba dan mendapatkan fasilitas yang lebih baik secara gratis. Namun Opal justru menolak ajakan dari Utah karena Opal sendiri masih ingin menggunakan narkoba. Akhirnya Utah memutuskan untuk mengikuti ajakan Wood dengan menemuinya di sebuah mobil. Di pertemuannya itu, Wood memberikan kesempatan terakhir untuk Utah menggunakan narkoba sebelum berangkat menuju tempat rehabilitasi narkoba. Dan Utah pun menuruti perkataannya. Kemudian sesampainya di tempat rehabilitasi, Utah bertemu dengan salah satu perawat di pusat rehabilitasi tersebut. Pertemuan tersebut bertujuan untuk melakukan konsultasi. Selanjutnya, Utah diantar ke sebuah kamar untuk ia tempati selama masa karantina. Selama masa karantina tersebut, Utah mendapatkan perawatan berbagai macam. Ia juga mendapatkan berbagai hal edukasi dari perawat-perawat yang ada di rehabilitasi tersebut. Sampai akhirnya Utah bisa dibilang terbebas dari narkoba. Selanjutnya scan berganti menceritakan tentang sosok seorang Finn Lawler, seorang CEO dan pendiri New West Recovery. Ia sedang mengisi sebuah kelas kepada para pasien yang ada di rehabilitasi termasuk Utah. Dalam edukasinya, Finn mengatakan bahwa tidak mudah bagi pasien menjalani rehabilitasi. Namun jika kalian mempunyai 1 menit kesadaran, maka ada 1 menit yang kalian menangkan. Selanjutnya di sebuah rehabilitasi, perawat menunjukkan kepada Utah untuk memasuki ruangannya. Ternyata di dalam ruangan tersebut Utah menjumpai Opal. Melihat hal itu, Utah merasa senang karena kekasihnya bersedia untuk direhabilitasi. Utah meminta kepada dokter kepala rehabilitasi untuk meminta dirinya berhenti mengikuti sejumlah tes perawatan. Karena Utah merasa bahwa ia sudah terbebas dari narkoba dan tidak akan kembali lagi untuk menyentuh narkoba. Akhirnya ia pun mendapatkan persetujuan. Utah selanjutnya diajak oleh Wood untuk datang ke sebuah kantor yang isinya adalah mantan pasien rehabilitasi. Utah menyaksikan mereka yang sedang bekerja dan mempunyai kehidupan yang layak.
Selanjutnya Utah diajak oleh Wood ke sebuah tempat yang membuatnya merasa curiga. Karena dari tempat tersebut Utah menyaksikan sendiri bahwa ternyata di balik seorang Wood yang ia kenal sebagai seorang yang menyelamatkan dirinya dari narkoba, justru malah terlibat dalam bisnis jual beli narkoba kepada pasien rehabilitasinya. Namun Utah yang sudah bekerja sama dengan Wood akhirnya mempercayai apa yang dikatakan Wood, dan sekarang Utah menjadi bagian dari bisnis Wood. Selanjutnya Wood mengajak Utah untuk menemui Finn. Melihat Utah sebagai orang baru, Finn berusaha menjelaskan kepada Utah agar dirinya dapat menjadi orang yang bisa dipercaya. Rekan bisnis dari Wood ini menawarkan sebuah bisnis baru, yaitu pemasangan implan ilegal. Scan selanjutnya Utah diajak ke tempat kediaman Wood. Melihat kediaman Wood, Utah merasa takjub bahwa rumah Wood begitu bagus. Next, Wood dan Utah mulai menyusun rencana bisnisnya. Ia datang ke rumah sakit dan bertemu dengan dokter spesialis pemasangan implan. Wood mengajak dokter tersebut untuk bekerja sama membuka pemasangan implan secara ilegal dengan persentase keuntungan yang sama, yakni 50%, 50%. Akhirnya dokter pun sepakat. Selanjutnya kini Utah telah dipercaya untuk menjalankan bisnis Wood. Ia mulai melakukan pekerjaannya sendiri seperti yang sebelumnya dilakukan oleh Wood. Mulai dari memberikan modal untuk para pecandu narkoba, dan juga Utah bekerja sebagai supir untuk bisnis implan tersebut. Di sebuah minimarket, Utah tak sengaja bertemu kembali dengan salah seorang perawat dari pusat rehabilitas. Kemudian akhirnya mereka berpelukan. Utah begitu mengagumi perawat tersebut, ia ingin sekali diberikan kesempatan untuk berkencan dengannya. Akhirnya mereka berdua pun semakin dekat. Scan selanjutnya, Utah kembali bekerja untuk meminjamkan dana kepada para pasien rehabilitas. Namun sesampainya di tempat tersebut, Utah bertemu dengan Opal, kekasihnya waktu dulu. Ia bahkan tidak menyangka kalau Opal ternyata menjadi korban dari penyelewengan permainan Wood. Namun ia tetap memberikan uang kepada Opal dan menyaksikan sendiri Opal sedang menggunakan narkoba. Hari berikutnya Utah kembali mengantarkan beberapa pasien yang akan memasang implan. Namun ketika hendak masuk ke tempat tersebut, terlihat mobil polisi. Melihat itu, Utah membawa pasien menjauh dari tempat tersebut. Kemudian Utah melaporkan kepada Wood tentang apa yang terjadi. Wood yang mendengar cerita Utah akhirnya bergegas menuju tempat dokter pemasangan implan tersebut. Kemudian ia menanyakan mengapa hal ini bisa terjadi. Namun rupanya dokter tersebut mengatakan bahwa ia sudah membuat peraturan baru terkait pembagian keuntungan 70/30%. Wood merasa tidak terima dengan peraturan tersebut. Akhirnya Wood memukuli dokter tersebut hingga dokter tersebut meninggal dunia. Kemudian selanjutnya Wood membawa jenazah tersebut di dalam bagasi mobilnya. Ia bertemu dengan Finn. Dalam pembicaraannya, Finn mengatakan bahwa untuk segera mungkin Wood menguburkan jenazah dokter tersebut dan membakar pakaian yang dipakai Wood. Dan Finn pun mengatakan kalau sebaiknya Utah disingkirkan karena ia menjadi saksi dalam pembunuhan yang dilakukan oleh Wood. Selanjutnya Wood dan Utah menggali sebuah tanah untuk menguburkan jenazah dokter tersebut. Setelah selesai dikuburkan, Wood mengatakan kepada Utah bahwa dirinya diberikan waktu untuk berlibur sejenak karena Wood harus meninggalkan tempat keberadaannya sekarang. Utah menghabiskan waktu di rumahnya. Kemudian tiba-tiba muncullah Finn yang sedang menyaksikan Utah tidur bersama perawat cantik di sebuah sofa. Utah pun menyadari keberadaan Finn. Kemudian Finn mengajak Utah menuju ke belakang taman untuk mengobrol sesuatu. Dalam obrolannya, Finn mengajak Utah untuk kembali memulai bisnisnya. Utah diberikan kepercayaan untuk menjalani bisnis seperti pertama ia bertemu dengan Wood. Akhirnya Utah pun menuruti perkataan Finn. Pekerjaan pun dimulai. Dalam sebuah mobil, seperti awal Utah bertemu dengan Wood ketika akan mengantarkan ke tempat rehabilitasi. Utah menyuruh calon pasiennya untuk menggunakan narkoba terlebih dahulu. Akhirnya pasien tersebut pun menggunakannya hingga pasien tersebut tidak tersadar. Kemudian Utah yang melihat itu merasa dirinya ingin menggunakan narkoba sekali lagi. Utah pun menusukkan jarum yang berisi narkoba di tangannya. Namun apa yang terjadi? Justru Utah mengeluarkan busa dari mulutnya dan membuat ia kejang-kejang. Akhirnya Utah pun meninggal dunia. Dan pasien yang bersama Utah sadar dan ia segera berlari meninggalkan Utah. Ternyata Utah dijebak oleh permainan Wood dan Finn. Sementara Finn dan juga Wood merupakan mafia kelas tinggi. Ia akan kembali melanjutkan bisnisnya tersebut dan film pun selesai.